Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada pemirsa semua dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini, maka kami berusaha untuk tetap memberikan sesuatu yang semoga harapan kita sesuatu tersebut manfaat bagi banyak orang, kaum muslimin khususnya, supaya tidak gersang, supaya tidak kering begitu. Di antaranya kami menyajikan sebuah kajian, yaitu sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita. Di antaranya banyak sekali ada kesunahan untuk melakukan bersiwak atau menggunakan siwak. Ada juga kesunahan-kesunahan memakai ridak atau serban, ada kesunahan-kesunahan memakai imamah atau kita biasa menyebutnya sebagai udeng-udeng kalau orang Jawa itu. Nah, di antaranya itu. Lalu kemudian yang pertama supaya tidak bertele-tele, mari kita membahas bab yang pertama, yaitu kesunahan siwak. Nah, ini namanya siwak. Siwak itu merupakan benda yang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW disunahkan kepada kita, disunahkan untuk kita. Di antara siwak ini keterangannya di dalam kitab itu banyak sekali. Ini di dalam kitab Fathul Mu'in I'anatul Thalibin ini. Di Fathul Mu'innya dijelaskan bahwa kesunahan bersiwak itu disunahkan ketika di dalam bab wudu ini, sunnah wudu. Ketika kita habis wudu disunahkan memakai siwak. Nah, siwak itu apa sih? Siwak itu kita disunahkan untuk bersiwak atau bersikat dengan sesuatu yang sifatnya itu keras atau kasar, ya, lebih tepatnya kasar, seperti dengan sikat gigi. Itu juga merupakan sebuah kesunahan sebenarnya. Akan tetapi di sini dijelaskan bahwa yang pertama begini, ada sebuah hadis dari Kanjeng Nabi SAW yang hadis tersebut bobotnya sahih, berbunyi kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu'in. Laula an asyqa, kalau aku tidak khawatir membebani, ala ummati, kepada umatku, la amartuhum bis-siwak, maka aku akan menyuruh kepada mereka semua untuk melakukan kegiatan bersiwak inda kulli wudu'in, pada setiap wudu. Nah, kata Kanjeng Nabi begitu. Aku kalau enggak membebani kepada umatku, aku nek gak bebani umatku, nek ora diarani iki marai beban kanggo umatku, aku ngakon umatku kabeh iku kanggo bersiwak inda kulli wudu'in, pada saat setiap wudu, pada setiap kali berwudu. Nah, lalu kemudian di sini dijelaskan bersiwak itu yang bagaimana, yang paling afdol itu di dalam kitab I'anah, ya. Ini di kitab Fathul Mu'innya. Kalau di I'anah cetakan DKI itu halaman 90 dijelaskan ay amro ijabin wa yahsulu bikulli khoshanin wa ay walau binahwi khirqatin au usnanin. Itu perintah dari Kanjeng Nabi yang berupa tidak jadi disunahkan tadi,
yaitu dengan cara bersiwak dengan sesuatu yang kasar, walau binahwi khirqatin au usnanin, seperti halnya memakai pelepah atau kayu. Wal udu afdalu min ghairihi, adapun kita bersiwak memakai kayu itu lebih utama daripada kita memakai sesuatu selain kayu. Artinya kayu yang seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini ada hukum lebih, ada hukum kelebihan lagi, yaitu ketika kita bersiwak memakai sesuatu yang selain kayu, dengan bersiwak memakai kayu itu lebih afdal memakai kayu, lebih afdal lah. Yang lebih utama lagi wa aulahu dzuraihi at-thayyibi, dan yang lebih utama dari kayu tersebut adalah kayu yang mempunyai aroma yang baik, yang bagus, yang wangi, bahasanya wa afdaluhu al-araq. Wa afdaluhu, adapun yang paling utama dari kayu tersebut adalah kayu arok. Nah, kayu arok itu bentuknya seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini kayu arok. Kalau kita beli di toko-toko atau di di all shop atau apa, itu biasanya harganya kayak gini, kurang lebih 15 sampai 25 ribu, seperti itu, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk membersihkan gigi, salah satunya fungsinya, dan keutamaannya banyak sekali. Kita melihat di beberapa kitab-kitab hadis, keterangan hadis itu, diantaranya adalah ketika Kanjeng Nabi, ceritanya Kanjeng Nabi itu ketika mau wafat, beliau menghadapi sakaratul maut, beliau memanggil putrinya, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul radhiyallahu anha, memanggil untuk diambilkan siwak ini lalu diletakkan di bibir Kanjeng Nabi. Itu salah satu fungsinya adalah memudahkan kita menghadapi sakaratul maut agar lebih mudah, itu satu. Yang kedua, supaya ingatan kita lebih tajam. Nah, salah satu fungsinya ini adalah mengurangi resiko banyaknya air lendir dan juga kalau di sini ini umbel ya, mengurangi umbel, sehingga ketika kita memakai siwak ini mampu meminimalisir adanya dahak, apa sih kalau bahasa Jawanya itu riak dan umbel. Lah, riak dan umbel ini secara ilmu kesehatan itu menghambat laju pemikiran kita, menghambat daya ingat kita, sehingga kalau kita sering memakai siwak ini itu mampu untuk meminimalisir adanya riak dan umbel tadi. Apa bahasa Indonesianya riak itu dahak, kalau umbel itu apa? Umbel itu bahasa Indonesianya ya umbel. Kalau kita flu itu keluar cairan agak kental-kental gurih itu ya. Nah, itu salah satunya fungsinya itu. Lalu kemudian dia itu disunahkan pada setiap kita melakukan suatu ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, bahkan berpuasa. Berpuasa itu ada yang mengatakan bahwa ketika kita berpuasa tetap disunahkan memakai siwak. Ada yang mengatakan, ulama Syafi'iyah itu ada yang mengatakan bahwa disunahkannya hanya sampai sebelum sholat duhur gampangannya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa hatta ba'da duhur, setelah sholat duhur pun kita tetap disunahkan untuk memakai siwak. Ada yang mengatakan seperti itu. Monggo mau pilih yang mana, akan tetapi ini sebuah benda yang tidak mahal harganya, akan tetapi banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keutamaan yang ada di sini. Di antaranya tadi ada mempertajam hafalan, mempertajam pemikiran, lalu membersihkan gigi, membersihkan bau, aroma bau mulut, itu diantaranya memakai ini. Harganya murah ya, tadi 15.000, 10.000 atau 15.000 sampai paling mahal paling 25.000. Itu kita bisa memakai sampai bertahun-tahun. Ini saya sudah hampir 2 tahun lebih ini punya ini, dan aromanya tidak bau. Setiap hari, setiap waktu saya kalau mau sholat pakai ini, tidak bau. Ini kayu arok namanya. Kalau kayu arok itu adanya di daerah Timur Tengah,
ada, kalau tidak salah banyak ya, seperti di Madinah, di Makkah, di Yaman, di Mesir itu banyak sekali seperti ini. Nah, ini diantaranya adalah sesuatu yang kecil akan tetapi sangat bermanfaat, manfaatnya sangat banyak, sangat besar sekali, dan kayaknya tidak mahal ya kalau kita, apalagi bagi para perokok itu. Para perokok itu kan biasanya kandungan nikotin yang ada di dalam rokok itu kan memproduksi banyak dahak juga. Nah, kita bisa meminimalisir ini. Kalau rokok satu bungkus 25.000, 20.000 sampai 30.000 yang merek-merek bagus-bagus itu. Seperti saya ini perokok juga. Ini alhamdulillah ya bisa kita imbangi ya. Kalau hukum rokok itu biasanya kita menganut yang hukum makruh ya, makruh. Ya kita punya satu benda yang murah harganya kan tetapi sangat besar manfaatnya, sangat banyak manfaatnya. Masa beli rokok 25.000 setiap hari bisa, tapi beli siwak yang ini jelas tidak ada bantahan dari siapapun bahwa ini manfaatnya sangat besar, ini sunnah Rasul, sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masa kita tidak mau membelinya? Ini bagi teman-teman kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, monggo, ini harganya sangat murah. Mau beli dimanapun monggo, di toko-toko offline, di toko-toko, kalau di sini itu di toko-toko Arab itu, di kampung Arab itu banyak. Lalu kemudian di toko-toko keperluan ibadah umroh dan haji itu juga banyak. Di toko all shop seperti Tokopedia, seperti Shopee, Bukalapak dan lain-lain itu banyak sekali. Nah, lalu kemudian bagi teman-teman yang bertanya apakah bisa bersiwak dengan sesuatu yang lain, bisa dengan kayu-kayu yang kasar, yang sekiranya kasar tapi dianya itu lentur, teksturnya itu lentur siwak itu. Nih. Jadi ketika dia dihancurkan ujungnya itu rasanya kayak bulu sikat gigi itu ya, lembut, dia nggak sakit kalau dipakai. Nah, kalau caranya bersiwak itu seperti ini kurang lebihnya ya. Ini kalau kita mengikuti beberapa kaul-kaul dalam kitab itu seperti ini. Jadi kita meringis seperti itu, kita gosok ke kanan 1 kali, ke kiri 1 kali sampai 3 kali. Habis itu maaf ya, kita mangap, buka mulut, langit-langit itu kita gesek 1 kali, lalu di lidah 1 kali. Seperti ini prakteknya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita buka mulut, langit-langit mulut ini kita gesek sekali. Lalu kemudian lidah kita gesek 1 kali. Nah, cuman seperti itu, sederhana sekali. Murah, sederhana, hemat, manfaatnya sangat besar, pahalanya besar sekali. Karena ini kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ini kita tidak usah malu memakai barang seperti ini. Kadang-kadang kita itu sekarang malu melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ini sangat besar manfaatnya. Dan kita yakini saja ini juga bisa, kita yakini bahwa ini juga bisa meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi pada kita, yaitu salah satunya adalah terpapar adanya virus corona. Gitu saja kita diniati, saya berniat melakukan sunnah Rasul yang namanya bersiwak untuk mengikuti sunnah Rasul, lalu dijauhkan saya dari bahaya dunia, bahaya akhirat. Gitu saja ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang kurang atau ada keterangan yang salah, semata-mata itu dari saya. Dan apabila ada sesuatu yang benar, sesuatu yang bisa
diambil manfaatnya, semata-mata itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kami berharap apa yang kami sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan, khususnya para saudara-saudara muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat. Terima kasih. Wallahu yaufiquna bima yuhibbu wa yardah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.